Gus Dur ternyata tidak hanya pandai melucu, tapi juga pandai bernyanyi. Pak Kiai, ini bercerita tentang... Oh, ini syair tadi? Ya. Itu sebuah syair seorang pujangga, tapi juga yang kocak ya, yang lucu, yang suka humor, tapi humornya juga bermuatan kritis. Namanya Abu Nawas, itu terkenal. Nah, beliau suka mengkritik Raja Harun Rashid. Ya. Ya, kalau dengan jok-joknya itu mungkin hampir sama dengan kehidupan Gus Dur. Nah, itulah barangkali terilhami oleh syair itu, kemudian oleh penyair itu. Gus Dur juga dalam diri beliau sangat sempurna ya, sangat multidimensi. Ya penyair, ya pemikir, ya juga politisi, budayawan, ulama. Mas Wahyu, apakah pernah Gus Dur meminta secara khusus waktu untuk bernyanyi dari protokoler? Iya, tidak pernah. Itu lebih ke spontan. Spontan aja. Acara-acara di daerah atau kunjungan ke pesantren, terus kemudian beliau diminta untuk berdoa atau melantunkan shalawat segala macam yang biasa dilantunkan adalah shalawat burdah dan juga syair Abu Nawas ini. Ini syair favorit beliau ini. Kemanapun pasti. Ya, ini syair yang sangat diplomatis isinya karena dia takut akan neraka jahanam. Dia tidak layak untuk masuk surga, tapi saya takut panasnya api neraka jahanam. Tidak gimana? Kuat ya. Ya, akhirnya juga harus masuk surga juga. Gitu. Mas Sulaiman, adakah waktu-waktu khusus bagi Gus Dur, di mana Gus Dur waktu favorit untuk bernyanyi? Ya, betul kata Mas Wahyu ya. Jadi spontanitas biasanya di daerah itu beliau ketika acara udah malam gitu, beliau menyanyikan ini salawat ya? Seperti ini. Jadi semua yang hadirin yang ada akhirnya ikuti bernyanyi sehingga ya acaranya jadi nggak akan ramai lagi. Dan Gus Dur itu hobi berzikir ya? Iya. Sampai tasbih di mobil itu banyak sekali. Iya, saya waktu itu waktu beliau berlengser saya memang saya akuin beliau selalu minta tasbih. Jadi saya nyiapin di mobil, di koper, di saku saya juga. Jadi suatu waktu beliau biasanya zikir terus tidur, tasbihnya jatuh, pas turun nanti pas nunggu acara mulai beliau minta saya udah siap. Ada gantinya. Gitu, ada gantinya. Ya. Ada santriwati dari Ponpes Gus Dur di Ciganjur, silahkan berdiri, bertanya kepada siapa, silahkan. Ya, langsung saja. Saya ingin memberikan kesan tentang Gus Dur. Nama saya Maria Ulfa. Ya, silakan. Kesan saya kepada Gus Dur, beliaulah termasuk guru yang ikut serta menjaga hafalan Al-Quran saya, karena setiap 1 bulan sekali, tepatnya hari Rabu Pahing, pada waktu hari kelahirannya, saya dan teman-teman saya diberi kesempatan untuk mengaji di sana. Dan itulah kesan saya dan teman-teman yang tidak bisa kami lupakan. Apa yang biasa diajarkan oleh Gus Dur? Mengaji. Beliau memberikan kesempatan kepada saya dan teman-teman untuk mengaji. Mengaji kitab kuning? Bukan. Al-Quran bil Ghaib. Oh, ya. Baik, terima kasih. Hafalan Quran. Baik, Pak Said silakan. Banyak ya kesan saya kalau saya ceritakan sudah waktunya nggak ada, tapi yang paling yang paling terkesan juga kesederhanaannya. Suatu ketika habis menghadiri pembukaan Kongres Muslimat di PRJ yang dihadiri oleh Ibu Tin. Ya. Nah, keluar dari situ belum sarapan rupanya. Ayo cari sarapan yuk.
Beliau, saya, dan Pak Rozi Munir yang sekarang jadi dubes di Qatar itu. Saya pikir mau cari warung Padang atau apa. Kaki lima betul. Dan 3 orang itu cuma habis Rp14.000. Makanan favoritnya apa, Pak? Semua makan lalu Gus Dur. Kikil. Ya, sate juga lupa sebelum soto itu. kudus, campur di masakan-masakan yang pokoknya yang bumbunya nendang. Duren, jeroan suka ya? Mas. Iya, Dulu. Tapi sekarang udah nggak boleh. Betawi, apa? Soto Betawi. Di Minangkabau sama tim itu beliau. Anda punya cerita ya kalau jeroan itu dikurangi Gus Dur marah? Iya, terkadang beliau pasti tahu ya. Tapi ya setahun ini sih beliau memang kita coba beliau paham tidak makan jeroan gitu. Iya. Dia Paru-paru. dia termasuk disiplin itu. Jadi durian enggak, karbohidrat dikurangi. Kemudian pernah makan jagung untuk ganjel istilahnya kan. Tapi ganjel sebenarnya ususnya terganggu, diganti sama edamame. Jadi kedelai dari Jepang itu. Dia juga senang makan sashimi gitu. Wah. Ya dulu. Ayam. Dan dulu dia suka ajak saya karena saya juga senang kan sama Gus Dur yang dikeluarin sashimi yang paling bagus kan. Nah saya selalu diminta duduk sebelah dia terus memilihkan. Nah lama-lama dia bilang, ini Mas Imar ikut makannya, kenapa? Kok rasanya jarang di sini. Makin lama makin jarang, saya memang ikut makan. Terakhir sebelum Gus Dur wafat, apa permintaan makanan terakhir ketika itu, Mas? Waktu itu beliau minta soto kudus, tapi pakai lontong. Saya ingat waktu itu sekitar jam 9:30 ya. Karena waktu itu beliau jam 5 minta pulang, terus jam 6:30 beliau ada sarapan hapermut, saya suapin dikit, minum obat, terus beliau tertidur dikit, sebentar, setelah itu bangun, Bapak saya makan lagi Pak, terus beliau beli ini tuh deh, soto kudus tapi pakai lontong. Akhirnya supir waktu itu beli, setelah itu beliau makan, terus rebahan kembali, jam 12 merasakan kesakitan di ujung paha, penyumbatan darah waktu itu. Terus jam 12:30 dokter mengatakan tindakan dan jam 2 diputuskan harus melakukan operasi. Dan di situ ada melihat Gus Dur bercucuran air mata menahan rasa sakit ya. Bercucuran sih enggak, cuma saya merasakan beliau selama ini kan beliau kalau sakit tuh tidak pernah ngeluh atau barangkali merasa gimana. Cuma waktu itu beliau merasa begitu sakitnya karena dokter bilang bahwa yang beliau alami ketika tangan kita karetin sekuat-kuatnya dan kita rasakan itu kan pasti sakit sekali. Terus beliau saya lihat menahan sakit, terus sedikit keluar air mata gitu, terus saya lapin, terus minta dipijit waktu itu, pijitin. Dan sebelum Gus Dur masuk RSCM kan sempat mengunjungi Gus Mustafa Bisri di Rembang. Ketika itu sudah ada firasat, ada yang aneh dari Gus Dur. Waktu itu beliau minta bahwa, Man besok saya mau ke Rembang. Waktu itu saya telepon Gus Mus, saya konsultasi sama keluarga. Saya bilang apakah sebaiknya Gus Mus yang ke Jakarta. Waktu itu saya bilang, Pak Gus Musnya apa sebaiknya di Jakarta? Enggak usah, saya mau ke Rembang kok. Saya yang ke sana. Terus beliau ke sana, pesawat jam 6. Sampai sana sekitar jam 9, setengah 10. Beliau di sana ngobrol hampir 2 jam. Dan makannya lahap ya? Iya, waktu itu saya suapin ikan laut dari Gus Mus itu sama telur ikan. Iya, mangut juga ada. Mangut itu pas makan di Rembang. Waktu itu mau ngobrol sekitar 2 jam sama Gus Mus ditemani sama Gus Yahya Stakuf sama beberapa kiai di situ. Sebelum naik mobil beliau bilang, nanti saya mau mampir di restoran Rembang. Malah enggak biasa beliau makan di sana sama Gus Mujab mau Fakih. Sana kita makan, setelah itu minta ke Jombang. Bapak bilang waktu itu karena maghrib sampai terus bilang udah ibu istirahat dulu di rumah mertua karena buka puasa. Beliau mau melanjutkan ke Tambak Beras, ke makamnya Fata, ke Tebu Ireng, ke makamnya ayahnya, sama ke makam Bu suaminya Pak Bu Aisyah. Dan ketika ketemu Gus Mus di Rembang, ada yang dikatakan oleh Gus Dur, sesuatu yang dikatakan oleh Gus Dur? Saya kurang tahu karena saya posisinya agak di luar gitu sambil istirahat, tapi yang pasti beliau sangat kabarnya Gus Dur mengatakan hari Kamis akan kembali ke Jombang, seperti itu. Iya, waktu itu beliau kan drop ya, terus di rumah sakit itu ada Pak Solah juga, Gus Solah ada istrinya dan beberapa kerabat beliau dari Jombang. Beliau manggil Gus Hakam, masih kerabat beliau bilang, beliau udah agak mendingan waktu itu, Gus Hakam, beliau, Gus, saya hari Kamis mau ke Tebu Ireng, sampai nanti pimpin doa ya. Kita di situ terkejut sampai pada bilang, loh itu kan Bapak masih gini masa minggu depan harus kesini lagi. Cuma
karena melihat kondisi beliau kita ya udahlah ya aja gitu. Terus tim dokter membawa beliau ke Surabaya jam 12, di tengah perjalanan di Mojokerto beliau minta ketubuh ireng. Akhirnya ya Kamis itu ternyata beliau memang betul-betul ketubuh ireng. Pak Wimar terakhir. Kalau mau dikembalikan pada yang ringan ya, karena saya suka nggak tahan juga mengingat saat-saat sedih. Soal makanan tuh memang dia tuh universal, jadi dia tuh dalam segala hal tuh tidak lokal. Jadi saya ingat sesudah dia turun, dia ajak saya pergi ke New York. Itu kalau saya ke luar negeri setelah dia lengser, saya milih untuk ketemuan gitu. Soalnya kalau sama dia tuh perjalanannya suka ganti-ganti, capek gitu kan. Suka banyak mampir ya. Jadi oke dah kita ketemu di suatu gedung di New York gitu. Terus waktu ke sana rupanya ibu-ibu dari KBRI sudah menyediakan makanan Indonesia, walaupun bukan presiden, karena penghormatannya tidak berkurang ya. Nah, terus dia cuma bilang, ini terima kasih sekali, tapi beliau tuh ingin makanan yang khusus. Apa ibu-ibu, apapun kita bisa, dia malu, dia minta Yeni aja belikan. Tahu-tahu Yeni keluar beli apa? Beli McDonald hamburger. Itu burger itu dilakukan kalau di tengah KTT internasional, itu kelaparan, itu kan nggak disediain makanan meskipun presiden sekalipun. Jadi beliau selalu tetap pesan burger itu untuk standby. Barangkali nggak usah disebut mereknya, pokoknya burger. Oke, terakhir dari Bapak. Ya, beliau adalah guru saya, panutan saya yang tidak bisa saya lupakan sampai akhir hayat saya. Ya itu tadi. Saya tidak pernah mendengar beliau mengeluh. Padahal kondisi fisiknya seperti itu bertahun-tahun ya. Setelah 3 tahun barangkali. Itu tidak pernah sekalipun beliau mengeluh. Atau tidak pernah mengatakan, waduh sayang saya begini. Kalau enggak maka saya bisa berbuat. Itu enggak pernah. Artinya dia akan berbuat walaupun dalam keadaan seperti itu. Jadi itulah pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Baik Pak Wahyu, Pak Kiai, terima kasih atas waktunya. Mas Sulaiman, Pak Wimar, teman-teman IPB, Ponpes Gus Dur Cianjur, terima kasih atas kehadirannya di Barometer. Dan saudara, terima kasih Anda telah bersama kami berbicara untuk mengenang kepergian guru bangsa. Kami akan kembali lagi menjumpai Anda minggu depan dengan topik lainnya. Saya Aryo Ardi undur diri, salam SCTV. Akan